setelah apa yang telah dipaparkan oleh beliau tentang latar belakang ya, bagaimana beliau ini semacam tidak disetujui oleh pusat, oleh PBNU. Ini sebenarnya fenomena yang tidak bisa lepas dari fenomena-fenomena sebelumnya. Dari mulai pemecatan Gus Salam di PBNU, pemecatan Kiai Marzuki di PWNU, termasuk ya pemecatan Kiai Imad juga. Dan juga di sini muncul dari PCNU, termasuk dari PCNU Wonogiri, juga PCNU Jakarta Pusat, dan juga PCNU Bogor, ini yang lagi viral akhir-akhir ini. Ini ada apa dengan PBNU? Ini mengingatkan ya kita sebagai Nahdliyin dari kalangan kultural, dan beliau juga sebagai ketua PCNU Wonogiri yang sah, dalam arti terpilih secara aklamasi, ya ini tentunya merasakan adanya sesuatu yang bisa dikatakan yang inkonsisten gitu. Apalagi tadi disebutkan adanya tim formatur yang mana di situ ada permintaan khusus dari orang PBNU ya, menambahkan 1 orang dari PBNU untuk masuk tim formatur. Yang ini tidak lazim dalam aturan main. Kenapa harus ada seperti itu? Apalagi ditambahi dengan alasan supaya SK-nya cepat turun. Biar SK cepat turun. Nah ini sungguh memprihatinkan bagi orang-orang yang khidmah di Nahdlatul Ulama itu. Kenapa ada inkonsistensi organisasi seperti ini? Dari pilar atau rukun NU sebagai organisasi, ya, yang dari segi jamaah atau NU kultural, kemudian adanya tujuan bersama, kemudian adanya kepemimpinan dan kepengurusan, dan yang keempat adanya aturan main yang disepakati bersama. Nah ini tentu menambahkan 1 dari PBNU untuk masuk dalam tim formatur Konforcap PCNU Wonogiri, ini sesuatu yang bisa dikatakan ya inkonsisten dalam organisasi. Ini yang perlu ya diketahui sebabnya supaya bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi koreksi bersama. Jadi ini yang perlu saya tekankan. Posisi PBNU sebagai organisasi sosial keagamaan yang membawa semangat politik tingkat tinggi atau Asyasa As-Samiyah ya, dalam bahasanya Kiai Said ya, atau Asyasa Al-Quswa, itu bahasanya bahasa Hal Mahfud, sebagai high politik tingkat tinggi, politik keumatan, bukan Asyasa As-Safilah, low politik, yaitu semangat kekuasaan, yaitu membangun koherensi dari atas ke bawah ya, yang tidak sesuai akan dinegasikan, akan diberhentikan, ya akan istilahnya itu dieliminasi dan seterusnya. Ini semangat ini justru bukan semangat Asyasa As-Samiyah, tapi semangat yang dibawa itu adalah semangat Asyasa As-Safilah, seperti semangat ya ormas tapi membawa watak partai politik atau bahkan membawa watak perusahaan misalnya. Ini kan ya cukup memprihatinkan. Nah itu yang pertama. Jadi posisi di mana PBNU saat ini antara high politik atau low politik dalam masalah perjuangan itu. Kemudian yang kedua, ini seperti ya Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi, ya sebagai organisasi ini dengan adanya pemecatan ya secara langsung ataupun secara halus ya seperti yang dialami oleh PCNU ini nampaknya spirit khidmah itu beralih seperti spiritnya wazifah ya, seperti
berebut pekerjaan di NU itu. Ngurus NU itu bukan lagi membawa semangat khidmah, ya melayani, ya dengan lillahi ta'ala, mengharap bonus dari Allah, ya berubah seperti wazifah. Nah, ini yang perlu dijadikan koreksi ya untuk dari kalangan elit PBNU itu. Apalagi kalau dilihat dari segi asal dan faradnya, ya Nahdlatul Ulama dari sudut pandang asal wal farad, dari antara asal dengan cabangnya, antara dasar dengan penguatnya, tentu yang dasar itu adalah warga NU. Yang akar itu adalah kultural, bukan struktural. Kalau minjam pandangannya Kiai Haji Mas Darvalid Masudi, ya beliau waktu masih tajam-tajamnya dulu ya. Ya NU yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan dalam rangka apa? Ya dalam rangka mewadahi Nahdlatul Ulama sebagai kultural yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya, yang sudah ada berabad-abad sebelumnya. Nah ini akarnya di situ akarnya. Ya, jadi NU itu Nahdlatul Ulama itu sudah berjalan dan akan tetap berjalan. Ya, sebelum adanya NU sebagai organisasi, NU kultural itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, apalagi orang yang sudah terpilih sebagai ketua PCNU, apalagi melalui proses yang sah, bahkan dipilih secara aklamasi, lah tentunya punya basis kultural. Ya, likulli syai'in saikhun. Setiap umat, setiap komunitas itu ada tokohnya, ada syekhnya. Nah, beliau mendapat mandat untuk memimpin Nahdlatul Ulama di tingkat cabang. Nah, itu tentunya perlu dihargai. Dihargai kepercayaan umat kepada PCNU terpilih tanpa ada intervensi dari atas, dari PBNU. Nah, ini ada kecenderungan ya semangat NU ya ya top down dari atas ke bawah, bukan aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama yang mana mereka itu sesungguhnya adalah dasar dari NU itu sendiri. Ibarat pohon, akarnya itu adalah kultural. Nah, ini mestinya yang perlu di garis bawahi. Nah, misalnya beliau jadi ketua PCNU itu kan sebenarnya ya minallah, ya bonus dari Allah, itu bonusnya saja sebenarnya. Dan ya, karena kita yakin beliau jadi ketua atau tidak tetap khidmah untuk NU. Ya, tetap khidmah untuk NU. Itu karena ya memang itu karena Allah memilih beliau untuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Bukan untuk merebutkan ya jabatan-jabatan struktural di Nahdlatul Ulama. Apalagi beliau nggak mencalonkan diri, tadi menyampaikan begitu. Nah, ini ada semacam kesenjangan sebenarnya antara grassroots dengan menara gading, antara elit PBNU dengan akar rumput. Ada kesenjangan antara struktural dengan kultural. Ya, sampai kapan ada kesenjangan ini? Ya, nah karena pilar yang paling utama NU sebagai organisasi yaitu adalah jamaahnya. Jadi 4 pilar tadi kan jamaah, tujuan bersama, kepemimpinan atau kepengurusan, kemudian aturan main yang disepakati bersama. Yang paling vital, yang paling penting itu adalah warganya, jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya tercerai-berai bagaimana? Nah, ini perlu dijadikan pelajaran. Ya, jangan sampai tadi yang saya sebutkan bainal khidmah wal wazifah. Ya, tadi yang beberapa kajian sebelumnya membahas masalah wazifah, komisaris tambang dan seterusnya. Itu kan mestinya dijadikan sebagai ya otokritik lah bagi orang-orang yang bersangkutan itu. Nah, kembali lagi beliau yang disalahpahami tadi ini menggelitik sekali yang masalah Jatman ingin memberikan pengawalan, bahkan mengasih makan, kemudian ya dengan tendensi tertentu dianggap ya ingin mengganggu, mengepung dan sebagainya. Ini yang istilahnya persepsi yang dianggap kebenaran. Makanya tradisi tabayun itu sudah mulai luntur. Ya, tradisi tabayun sudah mulai luntur. Jadi kembali lagi, ya saya kalau melihat semangat dari perjuangan Wonogiri itu ya
dari mulai apa membela warga NU dari hegemoni Ba'alawi, ya itu luar biasa, mengamalkan prinsip la tadzlimuna wa la tudzlamun, jangan menzolimi dan jangan mau dizolimi. Masa warga NU tidak boleh menzolimi, tapi kita rela untuk dizolimi. Nah ini mestinya ya kalau Wonogiri berjuang misalnya masalah nasab, sampai-sampai ada stigma yang tidak dikehendaki oleh pengurus Jatman, ya karena misalnya disebut anti Ba'alawi. Lah mestinya kan ketika warga NU ini dizolimi oleh oknum-oknum Ba'alawi dan kemudian membela diri, ya mestinya kan NU struktural melindungi, bukan malah sebaliknya, ya bukan malah istilahnya itu mengkat perjuangan orang-orang struktural, ya yang sudah terbukti ya legitimit secara organisasi dan juga secara kultural, kemudian dikeluarkan dari struktural sama sekali. Ini kan tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama sebagai penopang politik civil society, ya penopang politik tingkat tinggi, politik keumatan. Ini yang yang perlu dijadikan otokritik, ya. Jadi sekali lagi nanti akan dilanjutkan diskusi. Jadi NU struktural itu lagi-lagi ya untuk melengkapi NU kultural, bukan sebaliknya. Makanya semangat untuk membuat keseragaman itu sudah tidak sesuai dengan watak civil society, di mana setiap komunitas itu masing-masing punya tokoh. Mujtahid saja tidak akan mau ditundukkan oleh mujtahid lain. Ya kalau misalnya dianggap masalah nasab itu ijtihad misalnya, ya kan tidak perlu kemudian merembet ke persoalan perjuangan ke-NU-an orang-orang yang berjuang langsung di akar rumput. Ya kan kalau PC kan itu kan masih mendekati dengan MWC dibandingkan dengan PBNU yang di situ melewati pengurus wilayah. Nah ini jadi intervensi ini dari pusat sampai ke PCNU. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi organisasi yang kalau diterus-teruskan ini akan menjadi tradisi yang tidak sehat di dalam Nahdlatul Ulama.